AI semakin kesini, semakin kesana. Jadi, buat kalian yang ingin mengenal AI dan mempraktekannya lebih jauh, tapi butuh PC dan terbatas dengan budget, ya ini problem semua orang sebenarnya. Tapi ini dia, kita rakit aja PC untuk AI dengan budget yang 10 jutaan yang harusnya banyak orang bisa membelinya. Iya, ada motor Valentino Rossi lewat, langsung aja kita masuk karena Valentino Rossi sudah lewat. Pasti kalian kenal yang namanya AI Image Generation kalau misalnya kalian pengen kenal sama AI ya. Contohnya kayak Midjourney, DALL-E, dan lain sebagainya. Mereka bisa mengabulkan apapun keinginan kalian dalam bentuk gambar hanya dengan tulisan saja. Sudah banyak banget contohnya, dari bahkan intro dari Marvel Secret Invasion pun di-generate lewat AI. Tapi tahukah kalian, image generation kayak gitu harus menggunakan komputer yang high-end dan butuh banyak resource. Ini yang bikin kebanyakan penyedia jasa image generation berbayar dan gak murah. Tapi kali ini gue akan kasih tahu ke kalian cara untuk generate gambar sendiri tanpa internet dan gratis tentunya, karena itu yang kita suka guys. PC-nya gratis. PC-nya nggak gratis, kecuali kalian maling dari warnet ya, tapi jangan lakukan hal kriminal itu. Kalian bisa generate gambar sesuka hati kalian sebanyak apapun, sebanyak yang kalian mau. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue akan kenalin dulu rekomendasi PC AI yang murah dari hasil research kita. Goals kita adalah membuat PC AI yang optimal, artinya bukan yang terbaik atau yang terkencang. Kalau kayak gitu sebenarnya itu gampang banget, tinggal kita membuat rakit aja yang mahal-mahal. Cuman itu nggak seru lah. Harus yang terjangkau buat sebagian besar PC builder, karena yang murah adalah kesukaan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah otaknya dulu nih, yaitu prosesor. Prosesor ini akan menjadi konduktor dalam orkestra seluruh pentas karya seni di PC ini. Prosesor ini akan bertanggung jawab dalam memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik agar masterpiece bisa dibuat dengan sempurna. Kami memilih AMD Ryzen 5 3600X dengan 6 core dan 12 thread pada project ini. Pemilihan prosesor ini karena punya computing power yang decent. Sebenarnya kalian bisa pakai seri 3600 polos karena harganya tuh sudah lebih murah gitulah. Lebih murah tuh sekitar 1 jutaan rupiah. Kalian nggak perlu pusingin soal prosesor karena bukan beliau juga sebenarnya yang bekerja keras. Jadi ambil yang stabil aja, dan generasinya ini modern dan udah cukup lah untuk nge-gaming. Jadi bisa dipakai untuk nge-game juga kan. Karena kalau untuk AI dong bosen. Untuk cooler yang dipakai juga nggak perlu powerful banget atau mahal banget. Balik lagi karena prosesornya nggak akan bekerja sebegitunya keras. Jadi pilih cooler yang decent aja udah cukup. Yang harga 1 jutaan tuh udah bagus-bagus semua. Kalau di sini gue pakai MAG Core Liquid M240. Sebenarnya agak overkill, tapi gue pengen tampilannya cakep dengan suara yang silent. Jadi cooler ini cocok buat PC AI gue yang sekarang ini. Yang kedua adalah ibu atau motherboard. Gak ada papa board karena dia kebetulan ya. Sebenarnya motherboard tidak harus yang high-end atau yang punya port banyak dengan heatsink yang super tebal. Ambil aja yang merek yang terpercaya, durable, dan yang paling penting punya 4 slot RAM karena orkestra kali ini akan rakus RAM. Pilihan kami jatuh ke MSI MAG B550 Unify. Kami pilih motherboard ini karena punya durability tinggi dan punya 4 slot memori juga, dan slot M.2-nya itu ada banyak. Dan jika mau upgrade ke Ryzen 9, ini sudah mumpuni juga. Oh ya, motherboard ini juga punya WiFi card, jadi lumayan lah. Jadi nggak perlu nambah kabel atau ya narik-narik kabel untuk kerjaan kita gitu. Komponen yang cukup penting dan perlu dipertimbangkan sebenarnya adalah RAM juga, karena seminimal-minimalnya kalian harus punya 16 GB RAM. Untuk speednya nggak perlu dipusingin, yang penting di atas 3000 MHz aja supaya performa Ryzen jalan optimal, kalian sudah aman. Amannya kalian sepertinya ambil yang 32 GB aja, seperti RAM yang kami pakai. Mungkin bisa pakai yang 3000-an MHz, tapi yang kita pakai ini 4000 ya kebetulan ya. Karena percayalah, RAM 16 GB habis saat generate sebuah gambar. Jadi emang rakus banget. Selanjutnya adalah storage, karena kalian akan menyimpan banyak file model yang besarnya 2-7 GB per model. Jadi siapkan storage yang cukup juga. Kalau kami menggunakan NVMe SSD, yaitu Tim T-Force 2 TB. Sebenarnya ini emang agak lebay juga,
Cuman kebetulan yang nganggur di lab kami cuman ini, jadi kita pakai. Jadi buat kalian yang menurut kalian overkill, mungkin bisa cari 512 GB Gen 3 yang speednya 3000-an megabyte per second, harusnya itu udah oke banget. Terus tokoh utama dalam PC ini adalah GPU. GPU ini bagaikan Michelangelo. Michelangelo atau Leonardo da Vinci, bukan DiCaprio ya, yang akan siap membuat masterpiece untuk kita. Jadi pastikan kalian memilih komponen yang tepat. Untuk saat ini Nvidia masih menjadi GPU terbaik untuk kebutuhan AI karena memiliki CUDA Core dan juga Tensor Core yang bisa didedikasikan untuk mengolah dan render sebuah masterpiece. GPU AMD sebenarnya sudah bisa melakukan image generation, tapi sampai video ini dibuat ya, waktu yang diperlukan untuk render akan jauh lebih lama. Pembuatan masterpiece ini juga membutuhkan VRAM yang besar. Jadi pastikan ambil GPU dengan 8 GB atau lebih VRAM-nya. Pilihan kami jatuh kepada Nvidia RTX 3060 Gaming X 12 GB dari MSI. Ya, karena alasannya balik-balik karena punya VRAM 12 GB. Selanjutnya kita memerlukan power supply yang bisa dipercaya dan berkualitas tentunya. Janganlah pakai yang abal-abal karena seluruh aksi ini gak akan berjalan tanpa penyuplai daya yang bagus. Jangan coba-coba pokoknya pakai PSU kaleng atau yang nggak jelas, nanti bisa jadi pesta kembang api. Ya mendingan cari yang aman-aman aja. PSU yang kami pilih adalah MSI MAG A650GL 80 plus gold. PSU ini punya kapasitas daya yang cukup tinggi. Jadi kalau nanti mau upgrade komponen lain kayak GPU-nya ke RTX 3080 atau CPU-nya ke 5900X, itu udah cukup dan garansinya juga udah cukup lama, 7 tahun. Jadi kalau rusak banding ke distributornya minta ganti baru gitu. Yang terakhir adalah casing. Nah, kalau sebenarnya ini sih ya balik-balik ke kalian karena casing ini sama aja kayak selera gitu. Yang pasti harus kompatibel dengan komponen kalian yang lain dan punya airflow yang bagus. Itu tuh penting airflow, bukan sekedar gimmick kalau airflow. Kalau RGB jelas gimmick, saya benci RGB. Kalau kami pakai casing dari Be Quiet warna putih, kelihatan banget sebenarnya cantiknya. Bisa kalian lihat seperti ini. Ditambah dengan komponen lain warna hitam. Jadi tema itu kayak monokrom. Dan alasan lainnya yang ada di lab kami ya casing ini sebenarnya. Nah, tapi untuk list harganya sendiri, ini dia list dari komponen AI PC ini. Harganya hampir 20 juta emang agak lebay. Tapi mengingat sebagian besar komponen yang kami gunakan overkill karena pakai barang-barang yang ada di sini aja. Jadi kami telah menyusun spesifikasi dan harga yang dioptimalkan untuk memberikan kinerja yang kurang lebih sama dengan perangkat yang kami gunakan. Jadi berikut ini adalah spesifikasinya yang bisa kalian lihat. Nah, kalau misalnya kalian emang jor-joran pengen brand-brand bagus-bagus, silakan pilih seperti ini. Ya, cuma kalau kalian mau pertimbangan performa aja ya mungkin bisa pilih yang kayak yang kita list itu. Setelah kalian siap dengan semuanya, software image generation yang akan kita pakai adalah Stable Diffusion. Stable Diffusion adalah salah satu metode deep learning yang bisa menghasilkan gambar berkualitas tinggi hanya dengan kata-kata aja gitu. Jadi komputer aja bisa dengar kata-kata, loh, keluarga kalian. Website seperti Midjourney menggunakan metode yang sama, tentunya dengan hardware dan metode pembelajaran yang lebih advance. Sebelum kalian install Stable Diffusion Web UI, ada 3 software yang kalian butuhkan. Yang pertama adalah pastikan V3ds atau V3ds gitu ya namanya. V3ds Windows kalian ini terupdate. Selanjutnya pastikan juga driver VGA kalian ini terupdate juga. Dan yang terakhir adalah Python versi 3.10.9. Saat diinstal jangan lupa juga di checklist add Python to pad. Semua link sudah kami sertakan di deskripsi juga, jadi nggak perlu cari lagi, kalian tinggal download aja. Setelah semua terinstall, kalian download web UI bernama Automatic 4441. Iya, kok triple 4? Satunya 4 kali gitu. Sebenarnya ada beberapa web UI yang bisa kalian coba untuk menjalankan Stable Diffusion. Tapi yang paling mudah dan paling basic adalah Automatic satunya 4 ini. Setelah terdownload, iya ada Rossi lewat.
Setelah terdownload, kalian buka dan taruh di folder yang kalian mau. Selanjutnya jalankan, update, dan run. Aplikasi ini akan download dan install segala hal yang dibutuhkan. Kecepatan installnya juga tergantung sama PC dan internet kalian. Jangan ngeluh kalau misalnya lama. Normalnya sih akan berlangsung sekitar setengah jam. Jadi seduh kopi, bikin Indomie, nonton Valentino Rossi, dan enjoy layar CMD kalian layaknya kayak hacker aja gitu. Setelah semua selesai, kalian akan melihat URL local web address. Kalian copy beserta port numbernya ke browser kesayangan kalian dan selamat. Stable Diffusion siap dijalankan di PC kalian. Automatic 1111 ini sudah menyediakan model yang basic banget untuk kalian pakai. Jadi kalian tinggal pilih model yang sudah disediakan, yaitu V1-5 prune dan bla 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 ya. Panjang lah ya, kalian lihat aja lah guide-nya. Selanjutnya kalian tinggal ketik prom yang kalian mau dan klik generate. Ya, emang pakai model basic hasilnya agak mengerikan, tapi kalian bisa download model yang kalian suka dari website civitai.com. Di sini kalian bisa pilih model yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan selera kalian. Rekomendasi gua kalau kalian mau generate gambar dengan tema realistis, kalian bisa download Epic Realism. Kalau mau ke arah fantasi, kalian bisa coba Dream Shaper. Dan pastinya ada banyak lagi model yang bisa kalian explore. Lihat aja hasilnya, keren banget. Teknologi kayak gini pasti akan berkembang sangat pesat beberapa tahun ke depan. Dan untuk kalian yang baru tahu, belum terlambat untuk belajar dan jadi master di teknologi ini. Cara mulai paling gampangnya adalah rakit PC AI dan coba sendiri teknologinya atau coba di PC kalian. Semoga video ini bisa jadi inspirasi kalian untuk belajar lebih banyak soal AI, dan kita juga masih banyak belajar. Ya, gue berharap sih ini bisa jadi karya lah untuk kalian dan bisa menghasilkan uang untuk kalian. Oke, mungkin itu dia tadi video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.